Baik, puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Pardosi untuk lagu-lagu pujian yang sudah kita dengarkan bersama. Oke, baiklah. Mari kita tundukkan hati kita. Mari kita berdoa. Sungguh benar Bapa di surga, tidak terbalas kasih-Mu yang telah menyelamatkan hidup kami. Kami hanya bersyukur ya Tuhan, dan bersyukur terus ya Bapa atas kemurahan hati Tuhan yang selalu menyertai langkah-langkah kehidupan kami. Dan di pagi hari ini Tuhan, kami terus mengenang akan kasih-Mu yang tidak terbalas, namun kami ingin selalu taat kepada kehendak-Mu saja. Terima kasih, kami bersyukur selalu menyambut pemberitaan, pengajaran daripada setiap kehendak-Mu di dalam firman kebenaran-Mu. Kami sambut dengan hati yang terbuka dan hati yang penuh syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Baik, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Selamat pagi, salam buat kita semuanya. Di akhir pekan ini, saudara-saudara, kita akan menyelesaikan dengan baik ya apa yang menjadi kerinduan kita bersama, supaya setiap hari, setiap minggu kita selalu diisi oleh penegasan-penegasan dari setiap kebenaran firman yang terus meneguhkan iman kita bersama-sama. Baik, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai dulu dengan kembali membuka Roma pasalnya yang keempat ya. Kemarin kita sudah membuka ayat ini. Firman Tuhan ini masih berkaitan dengan Yesus Tuhan kita. Masih berkaitan dengan bagaimana dikatakan hukum Taurat adalah salah satu cara di mana saat ini ya dikatakan berfungsi untuk membangkitkan murka Tuhan. Di Roma pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-15 ya. Roma pasal 4 ayatnya yang ke-15 dikatakan, karena hukum Taurat membangkitkan murka, tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, ya itu sebabnya saudara-saudara, mengapa manusia tidak bisa mengatakan bahwa dia benar karena perbuatan-perbuatannya. Ya, tidak bisa menjadi orang yang baik karena perbuatan-perbuatannya. Mungkin baik di pandangan manusia, bisa saja kategori ukuran standar daripada manusia mengatakan baik, tapi apabila diperhadapkan dengan standar bobot kualitas daripada kehidupan yang Allah kehendaki, maka diukur dari tuntutan hukum Taurat, haruslah manusia itu sempurna. Sehingga saudara-saudaraku, ya kemarin kita sudah lihat, maka satu-satunya jalan untuk bisa manusia terhindar atau lepas daripada murka Allah adalah Yesus Kristus harus menggenapi tuntutan daripada hukum Taurat itu di atas kayu salib untuk meredakan murka Allah. Ya, karena
dikatakan bahwa terkutuklah orang yang tidak setia melakukan segala sesuatu yang tertulis di dalam hukum Taurat, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita tahu kemarin kita sudah membuka juga bagian-bagian ayat firman Tuhan bahwa hukum Taurat itu perintah-perintah Tuhan, ya, ditujukan kepada bangsa Israel, dan kita lihat konsekuensi akibat daripada ketidaktaatan terhadap hukum Taurat itu. Orang Israel banyak sekali mendapatkan hukuman, ya, yang nyata-nyata secara fisik, secara lahiriah. Mereka banyak mengalami penghukuman, ya, dari Tuhan, ya. Mereka mengalami sakit penyakit, mereka dikalahkan oleh musuh-musuhnya dalam peperangan, ya, dan orang-orang Israel juga mengalami berbagai hal yang bisa membuat mereka malu, ya, sebagai bangsa pilihan Tuhan, karena mereka melanggar hukum Taurat, dekat sekali dengan hukuman, ya. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, itulah sebabnya kita memahami tadi dengan baik apa yang Paulus katakan, karena hukum Taurat membangkitkan murka. Kenapa hukum Taurat membangkitkan murka Tuhan? Karena selalu didapati manusia itu setiap hari salah, ya, selalu salah, tidak ada benarnya di hadapan Tuhan, ya. Kalau pembenaran di hadapan manusia, ya tentu saja manusia akan membuat standar-standar, ukuran-ukuran bagi diri mereka supaya mereka merasa diri mereka benar. Tapi saudaraku, sesungguhnya manusia selalu tertuduh kalau mereka berhadapan dengan hukum Allah, karena mereka selalu menyadari, manusia selalu menyadari, saya adalah orang berdosa, ya. Saya adalah orang berdosa dan saya adalah orang yang tidak layak di hadapan Allah, dan itu terus yang manusia pada umumnya sadari, sehingga tidak pernah mereka bisa melihat kesempurnaan diri mereka di dalam darah Kristus, dan itu masalah yang besar, Bapak Ibu Saudara. Coba kita lihat dulu, saudara, bagaimana Daud, ya, bagaimana Daud menyadari ketika pelanggaran dan dosa-dosanya, ya, harus diingatkan oleh Nabi Nathan. Mari kita lihat, Bapak Ibu Saudara, di Mazmur, ya, Mazmur pasalnya yang ke-24, ya. Mazmur pasalnya yang ke-24, ya. Mazmur pasal 24 ayatnya yang ke-6 dari ayat pasal 25 maksud saya. Pasal 25, Mazmur pasal 25 ayatnya yang ke-6 dikatakan, ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah Kau ingat. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaranku janganlah Kau ingat. Tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Maksud Daud adalah berkaitan dengan kasih setia Tuhan, janjinya kepada nenek moyang mereka, ya, dan keturunannya. Ayatnya yang ke-10, segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya.
dan peringatan-peringatannya, yaitu perjanjian Allah dengan Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Ayat 11, oleh karena namamu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku, sebab besar kesalahanku. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, itulah yang diingat oleh Daud, tentunya karena Daud itu saudara-saudara sebagai raja orang Israel, dia melakukan satu perbuatan dosa yang sangat besar. Dia berzina dengan Batseba, sehingga Daud sangat menyadari sekali berdasarkan hukum Taurat haruslah dirajam dengan batu. Ya, itu yang pernah diajukan oleh orang Farisi untuk dihakimi kepada Yesus Kristus, seorang perempuan dikatakan yang kedapatan berzina, dan mereka mengatakan perempuan ini harus dihukum, dirajam dengan batu sampai mati menurut tuntutan hukum Taurat. Tapi Tuhan Yesus bertanya kepada semua orang yang di sekelilingnya, siapakah di antara kamu orang yang merasa dirinya tidak berdosa? Biarlah itu yang duluan melemparkan batu. Nah, Bapak Ibu Saudara, semua orang Israel pasti menyadari bahwa diri mereka adalah orang yang sangat berdosa. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, ya, setiap kali orang manusia, ya, orang-orang beragama menempatkan diri mereka di bawah hukum Taurat, pasti konsekuensi logisnya adalah mereka akan merasa diri mereka adalah orang berdosa. Jadi itu sebabnya saudara, orang-orang yang beragama Kristen kalau ditanya, kamu orang berdosa atau orang tidak berdosa? Orang berdosa. Yang paling cepat disadari adalah itu, Bapak Ibu Saudara. Yang paling cepat disadari oleh orang yang mengaku percaya pada Yesus adalah mereka adalah orang berdosa. Dan tidak pernah ada perubahan, mulai dari kecil, remaja, pemuda, sampai dewasa, berkeluarga, punya cucu, sampai umur panjang, sampai tua. Pengakuannya sama saja mulai dari kecil bahwa dia adalah orang berdosa di hadapan Tuhan. Jadi tidak ada perubahan, Bapak Ibu Saudara. Sementara kita sudah tahu dari Paulus bahwa upah dosa adalah maut. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, benarlah apa yang Paulus katakan tadi, sebab hukum Taurat membangkitkan murka, kekhawatiran, ketakutan, ketidaklayakan. Itulah yang akan disadari oleh semua orang yang merasa dirinya akan menjadi benar di hadapan Allah karena dia berbuat baik atau karena dia adalah orang yang masih berdosa, maka dia akan menyadari bahwa dia tidak layak di hadapan Allah. Dan karena hukum Taurat membangkitkan murka Tuhan, maka orang-orang akan takut mengatakan tentang kepastian keselamatan hidup yang kekal. Jadi mereka lebih senang kita berbicara kasih, ya, kedamaian, perbuatan baik, amal, dan seterusnya. Tapi kalau kita berbicara tentang kepastian keselamatan masuk surga, itu langsung alergi, ya, orang-orang alergi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena itu adalah musuh dari orang yang selalu mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Musuhnya adalah pengakuan kepastian keselamatan masuk surga. Nah, saudaraku, itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan di Roma pasal 3, ya, Roma pasal 3, ayatnya yang ke-21 itu, ya, Roma pasal 3 ayat 21, tetapi
Sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan. Amin. Jadi saudaraku, semua orang harus kembali kepada kebenaran Allah. Harus menyambut kebenaran Allah, yaitu kebenaran tanpa hukum Taurat. Kebenaran ayat 22, yaitu kebenaran oleh karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Disinilah kualitas bobot kehidupan yang dibenarkan oleh Allah karena kepercayaan. Amin. Disinilah standar yang sama bagi semua orang, anak kecil, anak remaja, pemuda, orang dewasa yang sudah berumur, sudah tua dan sebagainya, laki-laki, perempuan, dari suku mana saja, dari tingkat sosial apa saja, kedudukannya, jabatannya, apa saja pekerjaannya, semua sama di hadapan Allah, yaitu hanya dibenarkan karena iman. Amin. Tidak ada dibenarkan manusia di hadapan Allah karena perbuatan-perbuatan baiknya, karena tidak ada yang benar. Pasal 3 ayatnya yang ke-10, sebab seperti ada tertulis, tidak ada yang benar di hadapan Allah seorang pun tidak. Tidak ada yang berakal budi, tidak ada yang mencari Allah, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka saudara, kita memahami dengan baik bahwa sangat bersyukurlah kita karena standar kehidupan kita, kualitas daripada kehidupan kita tidak bergantung pada kualitas daripada perbuatan-perbuatan kita. Karena apa yang kita perbuat, Bapak Ibu Saudara, tidak pernah sempurna di hadapan Tuhan. Itu selalu bercacat, dan tidak memadai untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah, hanya karena manusia sekedar sudah beramal, manusia sudah rajin ke gereja, berdoa, berpuasa, memberikan persepuluhan, menyanyi, latihan kor dan lain sebagainya, menyumbang pembangunan gedung gereja, menolong orang sakit. Bapak Ibu Saudaraku, semuanya itu tidak mempunyai bobot yang mencapai, memadai untuk menjadi orang yang benar di hadapan Allah. Karena kemarin kita sudah lihat, Bapak Ibu Saudara, Yakobus mengatakan apa? Karena siapapun yang menuruti seluruh tuntutan hukum Taurat, kalau satu saja melanggarnya, satu saja yang tidak terpenuhi, saudaraku, maka orang itu dianggap bersalah terhadap seluruhnya. Satu salah semua. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimanapun dan siapapun, saudaraku, tidak ada orang yang bisa mengatakan mencapai apa yang Tuhan inginkan kalau manusia itu mengandalkan hanya berpatokan pada apa yang telah dilakukannya. Dan setiap hari saudara-saudara, kita berada di lingkungan manusia yang berpikir seperti itu. Saya benar, dia tidak benar. Saya yang benar, dia yang salah. Seperti itu saudaraku, dengan hukum-hukum manusia, hukum-hukum sosial, Bapak Ibu Saudara, manusia mulai mengukur dan menghakimi dan menilai bahwa dirinya lebih benar daripada orang lain. Firman Tuhan sudah mengatakan tidak ada yang benar seorang pun. Hanya karena percaya kepada Yesus Kristus, maka Allah memperhitungkan itu sebagai kebenaran baginya. Jadi saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, maka itulah sebabnya di ayat 24 itu dikatakan,
dan oleh kasih karunia, amin, telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Inilah yang kita sadari, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak bisa menyadari bahwa dirinya telah ditebus dengan cuma-cuma. Tidak bisa, Bapak Ibu Saudara. Karena apa? Karena dia harus melakukan hukum Taurat. Dia harus melakukan serangkaian tuntutan hukum Taurat. Ya, bagi dirinya, dia harus melakukan berbagai upacara-upacara pembersihan, penyucian, ya, korban-korban harus dia lakukan, harus dia berikan supaya dia bisa merasa dirinya disucikan dari dosa-dosanya, dan setelah itu merasa berdosa lagi. Jadi Bapak Ibu Saudara, parah, luar biasa, parah, sangat parah Bapak Ibu Saudara, kalau manusia mengabaikan iman kepada pengorbanan Yesus Kristus yang sempurna, tidak akan ada perubahan apapun di dunia ini. Percayalah Saudara. Ya, hanya karena Allah ya mengaruniakan kasih karunia-Nya, itu sebabnya Paulus katakan di pasal 2 ayat 8 dan 9, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan melalui iman, ya, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi, Saudara, itulah kehidupan yang baru yang kita miliki, yang kita peroleh, dan itulah yang kita hargai. Jadi kalau Saudara ditanya, mengapa Saudara senang hidup di dunia ini? Sebagai orang Kristen, Saudara senang hidup di dunia ini? Senang. Karena apa, Saudara-saudara? Jawaban satu-satunya yang paling benar, yang paling tepat adalah karena kita sudah mempunyai hidup yang baru di dalam Kristus Yesus, yang mana Paulus katakan sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Mereka yang tidak hidup menurut daging lagi, tetapi hidup menurut roh. Ya, sebagaimana dikatakan di dalam Roma pasalnya yang ke-6 ayat 14, kemarin sudah kita baca Saudaraku, ya, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa karena kamu tidak berada di bawah tuntunan hukum Taurat, tetapi kamu berada di bawah kasih karunia. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, maka dengan demikian Saudara, kita bisa memahami bahwa kita tidak harus lagi melakukan pelanggaran-pelanggaran yang sama seperti di masa dulu ketika peta kehidupan kita yang lama, ketika maps kehidupan yang lama menuntun segala pikiran dan perbuatan serta perasaan-perasaan kita yang selalu terpaut kepada keinginan daging, keinginan dosa. Sekarang saudara-saudara dan saya mempunyai potensi di dalam Tuhan. Kehidupan kebangkitan Yesus Kristus adalah merupakan sumber kehidupan yang membuat kita sanggup bertahan untuk tetap setia dan benar di hadapan Allah. Amin. Fondasi itulah yang kita selalu sadari setiap hari, sehingga saudara-saudara dan saya bisa dan boleh tetap yakin, ya, bahwa kita hidup di dalam kekudusan Kristus dan kita telah dimerdekakan dari segala dosa dan dari segala kesalahan kita, sehingga kita boleh mempunyai keyakinan yang kuat setiap hari bahwa hidup yang kita jalani, segala pilihan-pilihan dan perbuatan-perbuatan kita sesuaikan dengan apa yang Tuhan inginkan, yaitu hidup di dalam kekudusan Kristus yang sempurna. Amin. Nah, itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, pentingnya bagi kita selalu belajar terus akan
datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena hanya apabila hati kita selalu disentuh oleh setiap kebenaran yang meneguhkan manusia baru kita, Saudara, menyuplai setiap pengertian-pengertian yang terus bertumbuh. Amin. Supaya kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Kalau tidak, Bapak Ibu Saudara, ya kita adalah orang-orang ya merupakan produk daripada masa lalu yang mudah sekali ragu. Saudara, mudah sekali mundur dari sebuah perjuangan iman. Ya mungkin perjuangan dunia ini untuk hal-hal yang sifatnya kedagingan, banyak manusia yang sangat luar biasa bekerja keras, banting tulang siang dan malam dan tidak kenal lelah hanya untuk mengejar sesuatu yang dianggapnya membuat dirinya akan menjadi senang. Tapi Bapak Ibu Saudara, bukan itu pola pikir Saudara di dalam kehidupan yang baru. Tidak demikian. Tidak seperti itu. Jangan kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan akal budimu, supaya kamu dapat membuktikan manakah yang terbaik di hadapan Allah yang berkenan kepadanya. Amin. Itu terus panggilan hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Di luar daripada itu, Saudara dan saya akan menjadi orang yang berpikir sia-sia, karena itu adalah model patron daripada kehidupan yang lama. Orang-orang yang mati secara rohani dipimpin oleh kehidupan jalan dunia ini menuju kepada kebinasaan, menuju kepada kekecewaan, menuju kepada hal-hal yang mendatangkan murka hukuman dari Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, dan saudara dan saya mempunyai kesempatan untuk belajar menjadi hidup kudus di hadapan Allah, karena kita adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Dan saudara dan saya akan diberdayakan oleh Roh Kudus untuk bisa bertumbuh dan kuat di dalam kasih Kristus. Kita bisa saling melayani satu dengan yang lain. Di dalam sukacita inilah saudara dan saya diteguhkan setiap hari. Amin. Bukan di dalam hal yang lain, saudara. Saudara melakukan pencarian untuk mendapatkan kesenangan dalam kehidupan ini di luar daripada kebenaran kasih karunia Allah, itu tidak mungkin. Itu hanya kepura-puraan, dan itu hanya kamuflase dari upaya manusia untuk menutupi keadaan dirinya yang berdosa. Tapi saudara dan saya di cover oleh kasih karunia Allah di dalam kekudusan Kristus, supaya saudara dan saya bisa melayani di dalam ketulusan hati Allah, yang memberitakan seluruh kebaikan Tuhan yang bukan diusahakan oleh manusia dan bukan karena saudara dan saya usahakan, tetapi karena Yesus Kristus yang melakukannya bagi kita di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudaraku, itu adalah merupakan panggilan puncak daripada kehidupan yang kita jalani di dunia ini. Dan saudara, tidak sedikit tantangan tentunya, ya. Karena apa? Karena saudara dan saya masih mempunyai banyak keinginan di dunia ini. Ingin dipuji orang, ya Bapak Ibu Saudara, ya ingin menyenangkan orang lain, dan seterusnya, dan ingin mendapatkan hal-hal yang membuat saudara merasa bermakna dalam hidup ini. Saudaraku, itu adalah tantangan-tantangan, godaan-godaan dari lingkungan di mana kita tinggal atau dari mana kita dibesarkan, dan kita menjalani pola-pola hidup yang belum tentu itu dalam kerangka masuk di dalam kerangka berpikir daripada Allah. Maka saudara-saudara dan saya harus menaklukkan diri kita untuk supaya kita terus bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia Allah, kehidupan kita yang baru. Karena kita tahu kita bukanlah orang-orang yang terhukum lagi,
Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan dari murka Allah. Dan sekarang saudara-saudara dan saya bebas untuk mengekspresikan sukacita kita tanpa tekanan-tekanan dunia. Dan saudara dan saya bisa bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa tidak berarti bahwa semua keinginan saudara dan saya akan terpenuhi, saudara-saudaraku. Tetapi kita mengingat bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bahwa di dalam diri kita ada kehidupan yang baru. Dan masa depan kita telah ditentukan oleh Allah. Yang terbaik itulah yang Tuhan telah sediakan. Bukan berdasarkan perjuangan saudara dan apa yang saudara bangun di dunia ini. Tidak. Jangan keliru kita Bapak Ibu Saudara. Saudara tidak akan mendapatkan yang terbaik di masa yang akan datang hanya karena hasil kerja keras saudara dan saya. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita jangan menaruh kesenangan kita di atas hal-hal yang kita kumpulkan di dunia ini. Tidak. Mengapa kita mengumpulkan sesuatu yang menjadi kebutuhan kehidupan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara adalah karena perjuangan kita di dunia ini. Kita harus menjadi orang yang bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan menjadi orang peminta-minta, bukan menjadi orang pengemis. Dan tentunya saudara dan saya menyadari kita juga tidak boleh jatuh kepada keinginan orang menjadi serakah. Karena apa saudara? Saudara dan saya mempunyai keyakinan yang kuat bahwa apa yang Tuhan kerjakan melalui anaknya Yesus Kristus Tuhan kita, di sanalah masa depan saudara dan saya tersimpan. Disitulah kehidupan saudara disembunyikan oleh Allah. Dan kita boleh yakin dan percaya, saudara-saudara, hidup kita terpelihara dengan sempurna selama-lamanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Dan itu semua saudaraku menjauhkan dari dalam diri kita apa yang Paulus katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah kepada Allah segala keinginanmu di dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Biarlah hendaknya kebaikanmu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat pagi untuk kita semuanya. Dan terima kasih atas kebersamaan kita dalam satu minggu berjalan. Saudara-saudara, biarlah apa yang kita lakukan dalam satu minggu ini, saudaraku, berbuah manis di hadapan Tuhan. Dan dilipat gandakan oleh Tuhan kita Yesus Kristus Roh Kudus, supaya saudara dan saya dimampukan untuk melayani dan melayani lagi. Amin. Melayani saudara-saudara kita itu adalah merupakan wujud kemerdekaan dari setiap orang yang memberikan dirinya dipimpin oleh Roh Kudus. Itu adalah hak istimewa bagi kita semua sebagai saudara seiman untuk melayani satu dengan yang lain. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan, bagaimana kuasa Tuhan telah mempertumbuhkan sukacita dan damai sejahtera, kegembiraan di antara kita sebagai tubuh Kristus. Kita harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Amin. Dunia, saudaraku, berupaya untuk menjadi orang yang berhasil dengan melakukan segala cara, bahkan menjatuhkan orang-orang diantaranya sesamanya. Saudara dan saya tidak akan mungkin melakukan hal seperti itu lagi. Karena apa? Karena pengharapan kita satu-satunya adalah kemenangan di dalam Yesus Kristus adalah milik kita. Kita menang di dalam Dia, bahkan lebih daripada pemenang. Karena itu saudara dan saya terus belajar untuk taat kepada kebenaran ini demi kemuliaan nama Allah Bapa di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Kami sangat bersyukur ya Tuhan Yesus atas kemurahan hati-Mu ya Tuhan, yang telah membebaskan kami dari segala bentuk hukuman. Darah Yesus telah menyucikan segala dosa dan pelanggaran kami, dan kami sekarang oleh kasih karunia Allah
telah dihidupkan kembali dan menjadi manusia baru di dalam Kristus Yesus. Terang kebenaran-Mu terus menuntun hati dan pikiran kami, supaya kami dimampukan terus dengan penuh kesetiaan dan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami. Sesulit apapun masalah yang kami hadapi, kami percaya ada jalan keluar, solusi kebenaran yang Tuhan jadikan sebagai berkat yang besar, menguatkan iman kami dan selalu meneguhkan hati kami bahwa kami telah dibenarkan oleh Allah. Dan kami percaya kebenaran ini adalah merupakan tongkat yang akan membuat kami tetap terukur di dalam kehidupan kami, dalam batas-batas kesetiaan kepada Yesus Kristus Tuhan kami. Roh Kudus akan memandu kehidupan kami, hidup yang selalu taat kepada Kristus dan berbuah manis, dan kami setia, dan saudara-saudara kami yang lain bisa mencontoh, meniru akan ketekunan yang Engkau kerjakan di dalam kehidupan kami sebagai orang-orang kudus-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami tidak akan dipermalukan lagi, karena di dalam Yesus Kristus kehidupan kami adalah kehidupan yang terpelihara dengan sempurna. Kami bersyukur pada Bapa di dalam surga. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semuanya. Ya, salam saudaraku. Tuhan memberkati.